Sebetulnya pengikut salaf. Aswaja imamnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sedangkan Wahabi itu imamnya Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Abdullah bin Baz, Syekh Albani. Beliau Seakan-akan tidak mungkin salah. Ini perbedaan antara kami dengan kalian. Kami tetap menghormati Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan kami ambil ilmu mereka. Tapi kita lihat, kami menganggap bahwa yang maksum hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami meyakini betul menghormati para ulama itu wajib. Tapi tata cara menghormati bukan dengan cara takdis. Julukan Wahabi itu sebetulnya siapa sih? Bagaimana julukan Wahabi itu kepada siapa? Ayo kita dengarkan. Antum perlu ketahui, kata-kata Wahabi itu sudah muncul sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara pemirsa, Bapak Ibu Misal TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan menanggapi, mengomentari pidato ceramah dari Ustadz Yahya Badrus Salam. Kita kenal Ustadz Yahya Badrus Salam ini orangnya kalem, tapi ceramahnya sering nyasar kemana-mana ya. Maksudnya ceramahnya dia menyampaikan bahwasanya tai kucing itu suci ya. Kita ingat, silakan cari di videonya, juga termasuk ada di video saya, ada di videonya Gus Sani Oye itu ada. Yang mengatakan bahwasanya tai kucing itu suci. Yang memahami hadis tapi hadisnya disalahpahami ya. Padahal dia mengaku pengikut ulama salaf, tapi pendapat-pendapatnya, pidato-pidatonya, ceramah-ceramahnya bertolak belakang dengan pendapatnya ulama salaf. Pendapat ulama salaf bahwa untuk kotoran kucing, tai kucing itu najis. Yang suci itu air liurnya, bukan taeknya. Terus dia pernah mengatakan bahwasannya Imam Nawawi mengkritisi ulama yang mensunnahkan melafadzkan niat. Ini berbohong atas nama Imam Nawawi. Kata beliau ini, Imam Nawawi mengkritisi atau mengkritik ulama yang mensunnahkan niat. Padahal setelah ditelusuri dalam kitab Majmu', Imam Nawawi yang dikritik itu yaitu ulama yang mewajibkan niat, karena beliau sendiri justru mensunnahkan at-talaffuz bin niat, mengucapkan niatnya. Jadi Imam Nawawi itu mensunnahkan melafadzkan, mengucapkan niat, tapi tidak mewajibkan. Yang dikritik oleh Imam Nawawi justru yang mewajibkan melafadzkan niat. Dan ini oleh Badrus Salam ini dipelintir Imam Nawawi lah yang mengkritik ulama yang mensunahkan niat. Padahal Imam Nawawi yang mensunahkan melafadzkan niat. Untuk kesempatan kali ini kita akan komentari ceramahnya. Namun agar lebih jelas, mari kita simak dulu videonya. Apa sebetulnya pengikut salaf? Aswaja imamnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sedangkan Wahabi
itu imamnya Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Abdullah bin Baz, Syekh Albani. Sedangkan Imam Hanafi 80 tahun Hijriah. 90, Imam Malik 93 Hijriah, Imam Syafi'i 150. Jadi sebetulnya yang lebih dekat kepada Rasulullah siapa? Wahabi apa Aswaja? Kita katakan Imam Malik, Imam Syafi'i, imam kita semua. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW pasti akan mengakui bahwa mereka sebagai para ulama. Betul. Dan aneh kan kalau misalnya, oh enggak nih ulama milik kami aja, enak aja milik kalian. Ajib. Para ulama itu tidak pernah mengklaim saya milik kalian, saya enggak, ilmu saya untuk setiap orang. Benar. Ya. Makanya aneh kalau ada orang mengatakan ulama kami ya ini, ulama kalian ya itu. Enggak, ulamamu ulama kami. Iya. Imam Abu Hanifah ulama kami, Imam Syafi'i ulama kami, Imam Ahmad ulama kami, para sahabat ulama semuanya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang lainnya. Mereka ulama. Tapi perbedaan kita dan kalian adalah kalian mensucikan para ulama. Sedangkan kami mengatakan ulama manusia yang bisa jadi diambil dan bisa ditolak. Semuanya dilihat kalau Al-Quran dan hadis sesuai kita ambil. Sementara kalian seakan-akan yang diucapkan ulama pasti benar. Kalian menganggap ulama. Tidak gitu bos ya. Kami bukan mensucikan ulama ya. Kita tahu yang lebih ngerti tentang ilmu agama itu ulama. Makanya kita itu mengikuti ulama, mengikuti salah satu dari imam 4 mazhab tadi, yaitu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali radhiyallahu alaihim. Gitu, bukan mensucikan, mengkultuskan. Dan mengikuti beliau-beliau itu sudah ada perintah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang ahli, yang alim, jika kamu tidak mengetahuinya. Itu sudah ada perintah dalam Al-Quran. Kita yang tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas untuk memahami Al-Quran secara benar, maka kita mengikuti beliau. Ini ya Ustadz Yahya Badrus Salam ini ya tidak salah semua. Ya apa yang beliau sampaikan tidak salah semua. Cuman banyak salahnya seperti itu. Ya. Orang-orang Salafi Wahabi ini mengaku mengikuti ulama salaf, tapi faktanya malah pendapatnya, amaliyahnya tidak sesuai yang diamalkan oleh ulama salaf. Kita hitung. 1. Ulama salaf meyakini ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Orang Wahabi tidak mau dengan bid'ah hasanah, semuanya bid'ah sesat ya, padahal dia melakukan. Dan yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau selesai menjadikan sholat tarawih itu menjadi berjemaah. Awalnya tidak berjemaah, kemudian dikumpulkan oleh Sayyidina Umar menjadi berjemaah. Itu beliau kata, ni'matil bid'atu hadihi, sebaik-baik bid'ah ini itu adalah bid'ah hasanah. Ya, bid'ah hasanah itu adalah bid'ah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan bid'ah itu bukan hukum bro. Ya, kalau Wahabi kan bid'ah ini dijadikan hukumnya, dijadikan hukum. Sementara hukum itu sudah sempurna bro ya. Hukum itu sudah sempurna, ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada jaiz. Imam Izzuddin Abdus Salam, bid'ah itu ingin diketahui hukumnya, maka harus dimasukkan kaidah yang 5 itu, kaidah wajib. Jika amaliyah yang disebut bid'ah itu berkaitan dengan hal yang wajib, maka menjadi wajib. Ma la yatimul wajibihi fa huwa wajibun. Kemudian kaidah sunnah, bid'ah ada yang sunnah jika berkaitan dengan hal-hal yang sunnah. Makruh, maka bid'ah itu menjadi makruh apabila masuk pada kaidah makruh. Bid'ah haram
apabila sesuaian dengan kaidah-kaidah haram seperti itu Mas Bro. Nah, akunya mengikuti ulama salafi, mengikuti pendapatnya ulama salaf tapi bertentangan dengan pendapatnya ulama salaf. Kita lanjut dulu videonya. Seakan-akan tidak mungkin salah. Ini perbedaan antara kami dengan kalian. Kami tetap menghormati Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan kami ambil ilmu mereka. Tapi kita lihat. Iya, diambil pendapat-pendapatnya yang sesuai dan memfitnah. Ya, Imam Syafi'i Anda fitnah, kalian fitnah. Imam Syafi'i kalian katakan menentang tahlilan. Imam Syafi'i Anda katakan mengingkari membaca Al-Quran di kuburan. Padahal beliau sendiri berkata dalam kitab itu beliau senang apabila membaca mayit itu dibacakan Al-Quran di kuburannya. Itu kalian tolak, kalian fitnah. Kalian fitnah Imam Syafi'i tidak setuju dengan orang yang membaca Al-Quran di kuburan. Kalian tidak setuju bahwasanya tentang tahlilan, bahwa padahal yang dimaksud Imam Syafi'i itu adalah tentang tahlilan itu adalah diantaranya membaca Al-Quran. Kalian tolak ya. Tahlilan Imam Syafi'i sangat menentang keras kepada tahlilan ya. Itu kalian pelintir pendapatnya Imam Syafi'i, kalian fitnah Imam Syafi'i. Bagaimana nanti pertanggungjawabannya di akhiratnya? Memang Imam Syafi'i bukan manusia sempurna, artinya bisa salah ya. Tapi sesalah-salahnya ulama masih mending dari salahnya orang tidak berilmu. Maka kalau dipilih ada 1000 ulama Wahabi dengan satu ulama dengan Imam Syafi'i, maka lebih memilih satu Imam Syafi'i daripada 1000 ulama Wahabi yang berdusta. Dia berdusta atas Imam Nawawi, dia berdusta juga atas Imam Syafi'i. Kita lanjut. Mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kami ambil. Siapa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu yang kami tidak ambil. Nah ini kan sok paling suci ya. Coba kita teliti pendapat Imam Nawawi, Imam 4 mazhab yang mana yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Tidak ada yang bertentangan. Beliau itu yang 4 itu ilmunya lebih luas tentang Al-Quran dan Sunnah. Bahkan menurut Imam Ibnu Hanbal pernah ditanyakan apa syaratnya jika ingin menafsirkan Al-Quran. Maka Imam Ibnu Hanbal itu menjawab minimal harus 500 hadis, harus hafal. Sementara orang-orang Wahabi hafalannya hadisnya sedikit, itu pun pakai laptop. Kalau laptopnya mati, hilang hafalannya. Memahami Al-Quran tanpa pemahaman dari ulama salaf. Tuh diantaranya ya. Ada Khalid Basalamah yang mengatakan bahwasannya fardunya wudu ada 2. Ini sering saya tinggung ini. Rukun wudu ada 2 katanya cuman, yaitu membasuh muka, wajah, dan telapak tangan. Yang lainnya sunnah muakkadah katanya. Padahal dalam Al-Quran itu ada 4. Tidak dibeda-bedakan dalam Al-Quran itu ada 4. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu dalam Al-Quran. Dan itu pendapatnya dipahami oleh ulama 4 mazhab. Nah, mengaku ulama salaf tapi ternyata bertentangan dengan ulama salaf. Itu bro. Karena kami menganggap bahwa yang maksum hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kami meyakini betul menghormati para ulama itu wajib. Tapi tata cara menghormati bukan dengan cara takdis, pensucian melampaui batas. Ya ini tuduhan yang parah bro. Kami itu bukan membabi buta, justru Anda yang membabi buta dalam mengikuti imam Anda. Di pendapatnya Ibnu Taimiyah tentang hadri tauhid ya. Itu kalian taklid buta dengan tauhid itu ya. Padahal tauhidnya yaitu bertentangan dengan pendapatnya ulama salaf ya.
yang bertentangan, yaitu meyakini bahwasannya orang Islam yang bertawassul itu lebih syirik daripada syiriknya Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan demikian. Kemudian meyakini bahwasannya Abu Jahal dan Abu Lahab orang musyrik yang dulu itu masih bertauhid karena masih bertauhid rububiyah. Itu salahnya kalian. Kami mengikuti pendapat dari mengamalkan salah satu dari 4 mazhab itu. Nah, kita yang awam tidak mengerti, tidak sebaik dari 4 mazhab ini memahami Al-Quran, maka kita mengikuti beliau itu. Nah, orang-orang NU, orang-orang Azwajah itu dalam mengamalkan syariat itu ulamanya tersendiri-sendiri karena punya spesialis, punya opak masing-masing, punya bidang masing-masing. Imam Syafi'i beliau itu lebih fokus kepada masalah fikih, masalah ibadah. Kemudian Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari itu beliau lebih fokus pada tauhid. Maka kita mengikuti fikihnya ke Imam Syafi'i, tauhidnya ke Imam Al-Asy'ari. Kemudian tasawufnya, masalah hati, ya. Ini juga ditentang oleh orang-orang Wahabi, ya. Mereka tuduhan melontarkan tuduhan-tuduhan keji terhadap orang yang bertasawuf. Padahal bertasawuf itu adalah mensucikan hati. Ma'rifatun nafsi ma 'alaiha wa ma laha wa ma 'alaiha. Bertasawuf itu intinya adalah mengetahui keadaan jiwa, apa yang bahaya dan apa yang bermanfaat kepada jiwa kita. Dan tasawuf itu adalah mensucikan hati, mensucikan jiwa dari sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini difitnah habis-habisan oleh orang-orang Wahabi. Dan imam tasawuf kita yaitu Imam Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kemudian ada yang fokus dalam baca Al-Quran yaitu Imam Asim dan Imam Abu Hafsin. Itu Imam Hafiz, ya, itu yang fokus pada bacaan Al-Quran. Kemudian Husrob, ada Imam Sibawe, ada Imam Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah dan lain sebagainya. Jadi ada spesialisnya masing-masing, Mas Bro. Tidak serampangan seperti kalian, ya. Ya, imam yang Anda ikuti, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Muhammad bin Abdul Wahab, ya, ngakunya mengikut ulama salaf, tapi rujukannya pada Imam Ibnu Taimiyah, Imam Muhammad bin Abdul Wahab, bin Bas, Soleh Fauzan. Itu bukan ulama salaf, Mas Bro. Itu ulama kholaf, ulama mutaakhirin. Hulu berlebih-lebihan. Seakan-akan ulama bagaikan nabi yang tak pernah salah. Bukan begitu. Tidak. Itu hanya asumsi Anda saja, ya. Ini ceramahnya di Rojak TV, ya. Rojak TV, Rojak Cingur, ya. Rojak Lontong, Rojak Timun. Julukan Wahabi itu sebetulnya siapa sih? Nah, ya, bagaimana? Julukan Wahabi itu kepada siapa? Ayo kita dengarkan. Antum perlu ketahui, kata-kata Wahabi itu sudah muncul sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Nah, ini lagi ngeles lagi ini, ya. Jadi kata-kata Wahabi itu sebelum Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak ada. Adanya yaitu setelah Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga ulama yang sezamannya, bahkan saudaranya sendiri yang menjuluki Wahabiyah. Siapa? Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, ya. Syekh Sulaiman bin Syekh Abdul Wahab itu yang menjuluki Wahabiyah. Begitu. Ini ya berbohong. Apa? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada 1115 Hijriah. Sementara fatwa tentang firqah Wahabiyah itu sudah ada di abad ke-5 Hijriah. Tidak ada, bohong. Ini berbohong, pemirsa, berbohong, ya. Coba lihat sejarahnya. Tidak bisa ditutup-tutupi, Ustaz. Jangan ditutup-tutupi. Semua tahu kok, ya.
Jangan bilang, jangan Anda anggap kita itu buta-buta terhadap sejarah ya. Ya, kami tahu sepanjang kami pelajari, sepanjang saya dengar sejarah Wahabi ini tidak pernah mendengar ada yang namanya Muhammad bin Rustum yang disebut dengan Wahabi, bukan. Yang kami tahu, yang kami baca yang sejarah itu Wahabi itu adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Abdul Wahab bin Rustum. Jangan ngeles, videonya banyak kok. Jangan ngeles Ustaz. Ya, mau berbohong apa lagi? Lakhami, di mana beliau ditanya tentang masjid yang dibangun oleh firqah Wahabiyah. Lalu Imam Ibn Lakhami mengatakan itu masjid yang harus dihancurkan karena itu masjid dirar. Ada dong. Justru orang-orang Wahabi yang banyak menghancurkan makbarah-makbarah, kuburan-kuburan dipakai, kemudian kuburan-kuburan, kubah-kubah di makamnya para sahabat, makamnya para syuhada itu dihancurkan, dibuldoser oleh orang-orang Wahabi yang dengan alasannya pemurnian Islam, menghilangkan kesyirikan dan lain sebagainya. Padahal ini adalah konspirasi Yahudi yang disusupkan melalui Muhammad bin Abdul Wahab. Semua tahu kok siapa Muhammad bin Abdul Wahab, itu tahu siapa ya. Bahkan Syekh Abdul Wahab sendiri itu sangat tak setuju, juga saudaranya sangat-sangat tidak setuju dengan apa pendapat-pendapat dan amaliyahnya Muhammad ini ya. Karena Muhammad bin Abdul Wahab ini, Muhammad Wahabi ini belajarnya kepada Mr. Hamper yang mana dia adalah seorang munafikin, dia seorang Inggris yang menyamar menjadi orang Islam. Ngoten le. Ya, mau ngeles gimana? Sudah loh Ustaz, ya. Agama itu jangan disebarkan dengan kebohongan. Agama jangan disebarkan dengan kebohongan. Nabi ya tidak pernah mengajarkan agama itu disebarkan dengan kebohongan. Nabi itu shadiqul masduq, ya beliau jujur dan terpercaya. Tak pernah beliau itu berbohong. Kenapa Anda berbohong Ustaz? Ya. Kita ingatkan dengan sabda Rasulullah, ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Iza haddasa kadzabah, ketika berbicara berbohong. Wa iza wa'ada akhlafa, ketika berjanji tidak ditepati. Wa iza umina khonah, ketika dipercaya khianat. Ingat itu Ustaz. Ya. Anda juga jejak digital Anda itu ada Ustaz. Anda itu berbohong atas nama Imam Nawawi. Nabi tidak mengerjakan berbohong Ustaz. Ya. Ini sekarang Anda berbohong dalam ilmu sejarah ya. Mau membohongi kita umat Islam. Ya, no way Ustaz. Ya, kami tahu sejarahnya. Tidak usah ditutup-tutupi, tidak usah dihilangkan Ustaz. Jejak digital zaman sekarang ini tidak bisa ya, sulit menghilangkan jejak, itu sulit. Sekarang ada media sosial sehingga menjadi jejak digital kita. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah ya. Itulah tanggapan dan sanggahan saya kepada Ustadz Yahya Badarus Salam ya, Al-Wahabi. Ya, bukan benci kepada beliau. Mudah-mudahan video ini sampai juga kepada beliau. Saya ingin sekali beliau itu kembali kepada ajaran yang benar, tidak berbohong dalam berdakwah ya. Mudah-mudahan beliau oleh Allah diberi hidayah. Mudah-mudahan beliau itu oleh Allah dijadikan orang yang soleh, yang husnul khotimah. Itu saudaraku, itu kalau saya benci tidak mungkin mendoakan beliau. Ya, Ustadz Yahya Badrus Salam ini juga saudara kami, saudara Islam seiman. Cuman ya pemahamannya menurut kami itu tidak benar. Beliau ini sering berdusta, sering berbohong ya. Makanya lewat konten ini saya ingatkan dan saya doakan beliau agar beliau itu sadar dan kembali kepada jalan yang benar sehingga menjadi orang yang solih, orang yang bertakwa kepada Allah dan pada dalam husnul khotimah sehingga masuk surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan
video yang kami sajikan, video kami yang kami bawakan, kami persembahkan untuk para besar kalian itu bermanfaat, bisa menjadikan tambahan wawasan, bisa menginspirasi. Itu betul-betul berhati-hati agar tidak terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman sesat, pemikiran-pemikiran liar, terutama dari akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang melenceng dari paham-paham radikal. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.